Saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menghitung manual regresi non-linear yang dengan model analisis kuadratik atau parabola. Pertama-tama kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan regresi non-linear. Nah, regresi non-linear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Nah, pertama-tama kita harus dulu mengetahui apa sih persamaan dari regresi kuadratik ini. Nah, persamaan dari regresi kuadratik yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Yang mana A, B, dan C merupakan konstanta. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui bagaimana sih persamaannya. Persamaannya yaitu NA tambah BX, B jumlah X tambah C jumlah X pangkat 2 sama dengan jumlah Y. A jumlah X tambah B jumlah X pangkat 2 tambah C jumlah X pangkat 3 sama dengan X jumlah X Y. Jumlah X pangkat 2 tambah B jumlah X pangkat 3 tambah C jumlah X pangkat 4 sama dengan jumlah X pangkat 2Y. Nah, ini merupakan persamaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita membahas tentang salah satu contoh soalnya nih. Yang pertama, kita perlu mengetahui data dari tabel X dan Y seperti apa. Nah, ini merupakan data tabel X dan Y. Yang mana Y-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan X 2, 4, 8, 10, 9, 7, 5, dan 1. Nah, kita tidak boleh lupa variabel yang terikat dan yang tidak terikat. Nah, yang terikat kan Y. Jadi X merupakan variabel tidak terikat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat persamaan regresi dengan bentuk regresi Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Kemudian kita juga diminta untuk prediksi nilai X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu yang namanya tabel penolong. Nah, seperti inilah teman-teman yang dimaksud dengan tabel penolong. Nah, ini yang tertera nomor itu merupakan nilai dari jumlah N. Nah, jumlah N-nya ada 8 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada jumlah X. Nah, jumlah X kita peroleh dari tabel yang tadi nih. Kan yang tadi 2, 4, 8, 10, 9, 7, 5, 1. Kemudian jumlah Y-nya lagi kita masukkan. Jadi, jumlah Y-nya tadi kan sudah tertera di soal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 36 nih teman-teman jumlahnya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini itu di sebelah Y ada X pangkat 2. Nah,
X pangkat 2 itu kita peroleh dari jumlah X dipangkat 2 kan. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Begitupun seterusnya sampai ke bawah nih. Sehingga menghasilkan 340. Nah, di sebelahnya lagi, di sebelahnya jumlah X pangkat 2, kita juga mempunyai jumlah X pangkat 3, karena tadi di soal kan diminta sampai jumlah X pangkat 4. Nah, jumlah X pangkat 3 itu kita peroleh dari jumlah X, kita pangkatkan 3, jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, begitu seterusnya teman-teman, sehingga kita menghasilkan 23,956. Selanjutnya, di sebelah lagi kita menghitung jumlah X pangkat 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 16 nih. Begitu pula seterusnya, sehingga menghasilkan 23.956. Nah, jumlah Y yang di sini setelahnya itu dia dipangkatkan 2 juga nih teman-teman, tapi nggak tahu kenapa jadi ini kalau di laptop dia berpangkat, tapi di sini enggak. Jadi saya hanya bisa memberitahukan kalau ini pangkat 2. Jadi Y dipangkat 2 kan menjadi 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu pula seterusnya. Sehingga menghasilkan 204. Nah, di bagian X kali Y itu kita peroleh dari jumlah X, kita kalikan dengan jumlah Y. Maka hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 3 sama dengan 24. Begitu pula seterusnya sehingga menghasilkan 204. Nah, selanjutnya kita kalikan jumlah X pangkat 2 kali Y. Jadi, yang di jumlah X pangkat 2 tadi itu kan ini yang 4, 16, 64, 100, 8, 48, 49, 25, 1. Nah, jumlah itu kita kalikan dengan Y. Jadi, 4 dikali 1 itu sama dengan 4. 2 dikali 16 sama dengan 32. 3 dikali 64 sama dengan 192. Sehingga menghasilkan dengan jumlah total 1510 nih teman-teman. Dengan kita mengetahui jumlah secara keseluruhan, ini dapat membantu kita dalam menghitung persamaannya nih. Nah, yang pertama kita masukkanlah persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang pertama itu kan tadi jumlah N-nya itu 8. Jumlah yang ke bawah itu yang tulisan nomor ada 8. Jadi ditaruhlah di sini angka 8A ditambah 46B itu dari jumlah keseluruhan nilai X. Jadi 46B ditambah 340C ini merupakan jumlah keseluruhan dari X pangkat 2 sama dengan 36 ini berasal dari jumlah Y. Maka ini merupakan persamaan pertama atau persamaan satunya. Lanjutlah di persamaan kedua. Tadi kita sudah melihat juga tentang rumus persamaannya di awal. Jadi, ya, kita tinggal masukkan lagi nih. 46A itu dari jumlah X. Jumlah X. Nah, ditambah 340B itu dari jumlah X pangkat 2. Ditambah 2782C ini dari jumlah X pangkat 3 nih teman-teman. Selanjutnya kita menulis jumlah XY. Jumlah XY
yang tadi terdapat pada tabel penolong, jumlahnya itu 204. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, lanjut lagi pada persamaan ketiga, A jumlah X pangkat 2. Nah, 340 ini merupakan jumlah X pangkat 2. Nah, 2782 merupakan jumlah X pangkat 3. Kemudian 23.956C merupakan jumlah X pangkat 4. Selanjutnya kita masukkan lagi nih teman-teman. Sama dengan jumlah X pangkat 2, Y. Nilainya tadi yaitu 1510. Nah, ini merupakan persamaan ketiga. Kemudian kita menghitung nih substitusi persamaan 1 dan 2. Maka hasilnya itu persamaan 1. Nah, 46 ini berasal dari jumlah X yang di persamaan 2 nih teman-teman. Dimasukkan pada persamaan pertama. Jadi 46 ini di atas dan yang persamaan kedua itu dibalik jadi 8. Jadi 8A itu dimasukkan dalam persamaan kedua. Kemudian ini 46 dikali dengan 8 hasilnya 368. Jadi kita menghabiskan nih teman-teman nilai A-nya. Kemudian kita tambahkan 46 ini dikali dengan persamaan 1. Jadi 46 dikali 46 hasilnya 2116B. Nah, kemudian ditambah lagi nih 15.640C yang berasal dari 46 ini dikalikan dengan 340C. Jadi hasilnya sekian. Nah, sama dengan ini juga dikali yang tadinya 36 dikali dengan 46. Jadi hasilnya 1656 nih teman-teman. Nah, yang di persamaan kedua itu semuanya dikalikan dengan 8. Nilai B-nya dan nilai C-nya juga dikalikan 8 hingga jumlah X, Y-nya juga dikalikan dengan 8. Jadi hasil dari pengurangan tersebut ini kita kurangkan ya teman-teman. Hasilnya itu merupakan jumlah persamaan keempat, yaitu min 13.524 B dikurang 6.916 C sama dengan min 264. Itu merupakan persamaan keempat teman-teman. Jadi kita sudah menemukan nih persamaan keempatnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada substitusi persamaan 1 dan 3. Begitu juga tadi dibalik. Nah, persamaan 1 itu yang angka 8A ditulis di persamaan di ini persamaan 3 ya teman-teman, bukan 2. Jadi di sini persamaan 8 itu persamaan 1 dan persamaan 3, jadi 340. Nah, di sini kita habiskan lagi nih nilai A-nya. Jadi 340 kali 8. Jadi hasilnya 2720. Nah, dihilangkanlah nilai itu. Kemudian kita lanjut. 340 ini dikali dengan persamaan pertama. Kita coba melihatnya ya teman-teman. Persamaan pertama itu 46 dan 340. Nah, hasilnya ini 15.640 dan 115.600. Nah, itulah hasilnya. Sehingga sama dengan tadi caranya
sehingga menghasilkan min 6.916B dikurang 760.485C. Hasilnya yang di sebelah dari jumlah pengurangan menghasilkan 160, maka itu merupakan persamaan kelima. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih teman-teman, mensubstitusikan persamaan 4 dan 5. Nah, ini juga dibalik nih. Persamaan 5, yaitu yang warna hijau itu dan warna merah yang tadi, kalian bisa lihat kembali. Nah, itu dibalik lagi. Nah, hasilnya ini, kemudian karena dia positif, dia ditaruh ke positif. Kalau dia minus, ditaruh minus di sini, di angka penghubungnya. Jadi dia menghasilkan sekian-sekian sehingga, nah, hasilnya dari jumlah pengurangan tersebut menghasilkan 98064296. Nah, kemudian ini nih dipindahkan ke sebelah. Jadi min 338,016 itu ini pindahkan menjadi dibahagi, akhirnya menghasilkan 0,0003. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan nilai C-nya nih, kita mencari nilai B. Jadi kita masukkan persamaan 4, yaitu 13,524B sama dikurang 6916. Nah, kemudian dikali nih dengan nilai C, yang mana nilai C tadi itu 0,003. Nah, kemudian 104. Ini merupakan nilai dari persamaan keempat. Kemudian lanjut nih di bawahnya sudah dikalikan. Nah, kemudian dikalikan, kemudian dipindahkan lagi nih ke sebelah. Sehingga menghasilkan nilai B itu 0,01194. Kita lanjut. Selanjutnya kita mencari nilai A-nya teman-teman, yaitu kita masukkan nih persamaan 1, itu 8A tambah 46B tambah 340C sama dengan 36. Nah, 8A tambah 46, nah nilai B-nya tadi kan sudah ketemu, jadi kita masukkan lagi nih di sini 0,0194 ditambah 340, nilai C-nya juga udah ketemu, jadi kita masukkan lagi 0,0003. Itu semua dikalikan dulu. Nah, setelah itu dijumlahkan, baru dipindahkan ke sebelah. Nah, hasilnya menghasilkan nilai A itu 4,3757. Selanjutnya, jadi nilai regresi parabola kita sudah menemukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Sehingga menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Yang mana Y sama dengan nilai A-nya 4,3757 ditambah B-nya 0,0194X ditambah 0,003 yang merupakan nilai C X pangkat 2. Nah, tadi di soal kita juga diminta untuk memprediksi nilai Y untuk X sama dengan 4 nih. Nah, jumlah Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Kemudian lanjut Y
sama dengan 4,3757 ditambah 0,0194x ditambah 0,003x pangkat 2. Y sama dengan 4,3757 ditambah 0,0194. Nah, jumlah X-nya kan 4 yang diminta, jadi dikalikan 4, kemudian selanjutnya 0,003 dikalikan 4 pangkat 2. 4-nya ini dipangkat 2 kan, jadi 4 kali 4 sama dengan 16, baru dikalikan 0,003. Nah, hasil dari semua penjumlahan ini menghasilkan nilai Y sama dengan 4,4581. Nah, itulah hasil atau cara menghitung regresi secara manual. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kita juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.